Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Baik. Kemarin kelas 3 ya? Saya baca kemarin. Siapa ya? Oh, udah. Dari awal lagi aja. Terus, Ustaz. Baru Bang Juna. Nakhussuka wal isti'anati wahdaka. Kata penulis, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka fi'il sih, iyyaka. Ente artinya kan domir nih, ya kan? Tiba-tiba sebagai apa domir ini? Na'budu fi'il mudhari, failnya nahnu. Iyyaka maf'ulun bih, disebut maf'ul bih muqaddam, maf'ulun bih yang diawalkan. Kalimat asalnya na'buduka wa nasta'inuka harusnya. Cuma ditakdim kedepankan maf'ulun bihnya. Nanti ada tujuannya. Nah, lihat dulu, wa iyyaka sama nasta'inu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu lagi sama. Maf'ulun bihnya ditakdim. Kemudian apa sih artinya? Artinya adalah nakhussuka. Irab dulu, nakhussu fi'il mudhari, fa'ilnya kanya maf'ulun bih, bil ibadati jar majrur wa du'ai wal isti'anati ma'tuf ke ibadati. Wahdaka bukan tamyiz, ayo. Wahdak selalu itu aja. Hal. Ya, ini halnya walaupun dia keluar dari kaidah asal. Nah, mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu adalah nakhussuka bil ibadati wad du'ai wal isti'anati. Sebenarnya nakhussuka bil ibadati wal isti'anati, gitu doang. Jadi makna aslinya gini, na'buduka la ghairaka wa nasta'inuka la ghairaka. Maf'ulun bih yang dikedepankan memberi makna pembatasan. Hanyalah kami beribadah kepada Engkau dan hanyalah kami beristianah kepada Engkau. Makanya kata saya di sini nakhussuka, kami mengkhususkan Engkau ya Allah bil ibadati dengan ibadah, wad du'ai dengan doa, wal isti'anati dan meminta pertolongan, wahdaka semata-mata hanya Engkau. Jadi maf'ulun bih yang dikedepankan memberi mana pembatasan. Antum lihat di Depak di terjemahan Al-Qur'an pasti ada kata hanya. Hanyalah kepada Engkau kami menyembah. Paling begitu biasa terjemahannya. Ya. Lanjut. Masih menjelaskannya. Nomor 1. Allah Ta'ala qaddaman Maf'ulah bihi iyyaka alal fi'li na'budu wa nasta'in. Kata penulis, zakara ulama'ul arabiyyati annallaha ta'ala qaddama al-maf'ula bih iyyaka alal fi'li na'budu wa nasta'in. Zakara ulama'u fa'il al-arabiyyati annallaha, anna dan isim anna, ta'ala qaddama fi'il madi, nanti fi'il madi ini dan fa'ilnya kembali ke Allah, khobarnya anna. Al-maf'ulah maf'ulun bih, bihi jar majrur, iyyaka badal ini ya. Allah mengedepankan maf'ulun bihnya yaitu kata iyyaka gitu loh.
Jadi i'rab iyakanya badal dari kata al-maf'ula bihi. Jadi iyakanya enggak di i'rab kayak di atas enggak. Alal fi'li jar majrur. Na'budu enggak badal dari al-fi'li. Ya, ini i'rab apa? Kedudukannya. Nasta'inu sama. Nah, terjemahannya gimana berarti? Zakara ulama ul arabiyah. Ulama bahasa Arab menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala qaddama mengedepankan maf'ul bihnya yaitu iyyaka daripada fiilnya yaitu na'budu wa nasta'inu. Nah, na'budu wa nasta'inu itu penjelas dari al-fi'li yang kena jar. Paham saudara? Paham? Nah, jadi kita enggak i'rab na'budunya fi'il mudhari. Nah, lanjut. Liyahusso. Nggak mungkin nggak ada jar setelah fi'il. Tuh nggak mungkin fa'il, sedangkan yahusso muzakkar. Al-ibadah muannas. Nah. Wal isti'anata bihi wahdahu. Wayah suro, betul? Wayah suroha fihi duna siwahu. Hatoro yah suro wayah siru. Yah suruh. Berarti kena mansub ya dia, jadinya yah suro. Nah, kenapa ntar? Kita lihat. Liyahusso. Fi'il mudhari kena lamul kai atau lamut ta'lil. Mansub ya. Al ibadata maf'ul bih. Nanti yakhussonya di fa'ilnya di huwa kembali ke Allah. Wal isti'anata. Nah? Oh, mudah betul. Bihi jar majrur wahdahu hal wa yahsura. Maktub ke liyahusso. Betul, haknya ke al-ibadah wal isti'anata duna. Fihi jar majrur duna zaraf siwahu. Siwa mudhafun ilaihu mudhafun ilaihi. Siwa seperti ghair. Ya, di situ kena jar dia. Apa namanya? I'rabnya jar setelah siwa, setelah duna. Hu-nya mudhafun ilaihi setelah siwa. Kemudian kata Syekh liyahussa supaya atau apa tujuannya, yaitu dalam rangka Allah mengkhususkan al-ibadah wal isti'anah, ibadah dan meminta pertolongan bihi dengan Allah wahdahu semata-mata, jangan kepada yang lain. Jadi dikhususkan ibadah dan isti'anah hanya boleh kepada Allah. Dan isti'anah sebenarnya adalah bagian daripada ibadah. Ya kan? Benar enggak? Iya, karena budu sebenarnya sudah cukup. Cuman kan Allah keluarkan lagi kata isti'anah. Padahal isti'anah seandainya nggak disebutkan, ada nggak ibadah itu isti'anah? Salah satu ibadah? Ada. Nah, ini tujuannya apa? Mengucapkan yang khusus setelah mengucapkan yang umum, berarti pentingnya perkara yang khusus tersebut. Seperti apa? Hafidhu salawatil hafidhu ala as-salawat wa salatil wusta. Salatil wusta apa? Salat asar. As-salawat yang di depan? Salat 5 waktu. Udah ada asar belum? Ada. Disebutkan lagi dalam rangka betapa pentingnya salat asar. Itu diantara mananya. Mana kedua adalah diantaranya adalah supaya antum mengetahui bahwasanya ibadah yang antum lakukan pun butuh isti'anah. Butuh minta pertolongan kepada Allah dalam beribadah. Jadi ibadah bukan hebat-hebatnya gua. Ya, ada orang yang hebat tapi enggak ibadah. Ada orang yang bangun pagi tapi enggak salat subuh. Ya, ada yang susah bangun, dia berusaha sholat subuh. Murni pertolongan Allah. Isti'anah. Murni isti'anah dari Allah. Wahdahu wa yahsuroha, dan dalam rangka Allah yahsuro membatasi. Hak al-ibadah. Ya hasoro yahsuro ini nanti yang jadi masdarnya hasr, pembatasan. Supaya Allah membatasi al-ibadah dan isti'anah fihi pada Allah duna siwahu, tanpa
selainnya. Maksudnya tidak melakukannya kepada selain Allah. Pertanyaannya, haknya kembali ke mana? Ibadah apa isti'anah? Isti'anah karena paling dekat. Berarti ibadah nggak dihasar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha la yaqulu addu 'alaihima. Kenapa nggak di sini dia yahsurahuma? Kan ada dua tuh, ibadah isti'anah. Sama kasusnya kayak yang di itu. Addu 'alaiha bin nawajib. Padahal tadi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa nggak addu 'alaihima? Saya masih ingat. Kemana domirnya nih? Kalau yang domir itu addu 'alaiha bin nawajid, hanya ke sunnah siapa? Sunnah Rasul apa sunnahnya Khulafaur Rasyidin? Sunnah. Kenapa sunnah Rasul doang? Karena sunnah Khulafaur Rasyidin sama kayak sunnah Rasul. Berarti ini kemana? Ke ibadah. Kenapa? Karena isti'anah masuk kemana? Ibadah. Lanjut nomor 2. Foto Zel, ayo cepat Zel. Inna hadhil ayata asyaratil marrati. Saya dulu. Inna hadhihi, inna dan isimnya, al ayata badalnya. Ahsan. Allati, naat, betul, karena dia ma'rifah setelah al ayah ma'rifah juga. Yukarriru, ha al muslimu, fa'ilnya asyarati. Maf'ulun bi? Maf'ulun bisani. Maf'ulun bisani apa hal ya? Apa dzaraf? Wallahu a'lam. Tapi maknanya dapat insyaallah. Al-marrati mudafun ilaihi fi sholati wa khariji. Ke mana? As-shalah. Haknya kembali ke shalah. Fi sholati wa fi khariji shalah. Ini belum ada khobarnya. Khobarnya di bawah. Kita baca dulu. Gus. Khulasatu. Kullihi, betul. Hiya. Domir fasal boleh atau boleh dua mubtada. Khulasatu khobar kalau dia mubtada. Kalau dia domir fasal, hiyanya berarti khulasatu mubtada gimana? Khobar inna surati mudhafun ilaihi al-fatihati wa hiya ma'tuf khulasatu. Sama berarti tadi kalau enggak khobar inna atau khobarnya hiya. Al-Qur'ani kullihi. Mudhofnya siapa? Al-Qur'an aja ada alif lam, enggak bisa jadi mudhof. Taukid ini. Kalau dibaca Al-Qur'anu kulluhu, kalau dibaca mansub Al-Qur'ana kullahu. Di antara tawabi yang ngikut harokatnya. Di antara yang jadi taukid adalah lafaz kul, kemudian ada domirnya. Lihat. Hiya, dia adalah, ini ayat ini iya kana budu ya kana stain, khulasatu suratil Fatihati. Apa? Intisari, ibaratnya lah terjemahannya. Intisari daripada surat Al-Fatihah. Wahya, bahkan dia adalah intisari dari Al-Qur'an seluruhnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, intisari dari seluruh agama samawi adalah iya kana budu ya kana stain. Dan beliau syarah iya kana budu ya kana stain jadi kitab berjilid-jilid. Judulnya
Madarijus Salikin judulnya. Madarijus Salikin kitab Ibnu Qayyim jelasin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nggak salah dicetak di cetakan Mesir dua jilid lumayan tebal. Cuman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 3. Mithlus salati. Nah, sampai situ. Innal ibadata Isimina fi hadhihi al-ayati ta'ummu. Fi'il mudhari fa'ilnya siapa? Iya, kembali ke al-ibadah. Mantap lagi. Mantap. Al-ibadati. Maf'ulun bi kullaha. Benar enggak tadi itu baca kullaha? Harusnya kullaha. Kenapa? Karena al-ibadat mansub. Taukid tawabi kayak naat berarti mansub juga. Al-ibadati kullaha. Cuman ibadati jamak muannas salim enggak bisa fathah. Nah, kullaha taukidnya hanya mudhofun ilaih mislu. Nah, kalau ada mislu atau nahwu misalnya gitu kan, contoh gitu kan, i'rabnya adalah khobar. Nanti mubtadanya dihapus. Zalika mislus sholati misalnya. Ya. Zalika nahwus sholati wan nazari dan seterusnya. Berarti mislunya khobar, as-sholati mudhofun ilaih. Nanti mana khobar innanya nih? Innal ibadata fi hadhil ayah ta'umul ibadati kullaha. Hah? Apa? Hadil ayat bukan. Khobar itu paling melengkapi makna. Ta'ummu, ya. As-salati mudhofun ilaihi wan nadhri ma'tuf wa dzabahi ma'tuf. Kata Syekh, ibadah pada ayat ini, iya karena budu hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Ta'ummu mencangkup. Nah, ini sebenarnya bahasa kita nih, amma ya ummu masdarnya umuman. Cuma kalau kita terjemahkan mengumumkan nanti antum kayak maknanya kayak ini, kayak mengiklankan nanti. Nah, di sini menjadikan umum gitu loh. Mungkin terjemahan paling enak mencangkup seluruh al-ibadati kullaha, seluruh ibadah. Makanya jangan diterjemahkan iyyaka na'budu hanyalah kepada Engkau kami menyembah. Lebih bagus terjemahannya hanyalah kepada Engkau kami beribadah. Hanyalah kepada Engkau kami tunduk. Karena nanti mencakup seluruh ibadah. Kalau menyembah kan kesannya, kalau orang Indonesia dengar kata menyembah cuman salat, sujud gitu kan. Kalau doa enggak apa-apa ke selain Allah. Padahal masuk mana ibadah. Makanya kata Syekh as-salatu misalnya salat, wan nazri nazar, waz zabahi menyembeli. Maka hanya boleh kepada Allah. Lanjut. Wala siyama ad-du'a'u. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Lanjut rawahu. Baik. La siyama. La siyama artinya wala siyama terlebih lagi gitu terjemahnya. Ya. Terlebih khusus apalagi gitu ya. Ini bentuknya selalu seperti ini. Gimana i'rabnya? La-nya nafiyatul lil jins. Ini salah satu i'rab ya. Banyak cara i'rabnya. Cuma ini yang paling mudah. La-nya nafiyatul lil jins, siya mansub isim la. Ma zaidah namanya, ma tambahan untuk penekanan. Ad-du'a'u marfu sebagai khobarnya la. Jadi la siya ad-du'a'u asalnya. Artinya la siyama antum mesti gabung seluruhnya artinya terlebih lagi. Ad-du'a'u liqaulihi jar majrur hi mudhafun ilai ad-du'a'u. Hah? Mubtada huwa dhamir fasal al-ibadatu. Hah? Khobarnya betul rawa. Si Saka mana Saka? Enggak ada Saka. Rawa fil madihu
Maf'ulun bi at-Tirmidzi wa qala, siapa fa'ilnya? Huwa, kembali ke at-Tirmidzi. Hasanun, khobar sahihun, na'at, ahsan, mantap. Wala siyama ad-du'a, terlebih lagi adalah doa harus diibadahakan kepada Allah saja. Liqaulihi. Nah, apa dalilnya doa itu ibadah? Rasulullah SAW yang mengatakan sendiri, ad-du'a'u huwal ibadatu. Apa artinya? Doa itu adalah ibadah. Doa pasalnya jadi nggak rapat. Doa itulah ibadah. Ya. Atau bisa juga kita terjemahkan, doa itulah intisari ibadah. Kenapa doa di sini disebut al-ibadah? Padahal ada aja bisa aja kita katakan, Rasul misalnya mengatakan as-salatu hiyal ibadah misalnya. As-saumu hiyal ibadah. Kenapa di sini ad-du'a yang dijadikan dipenjelas sama Rasulullah SAW bahwasanya dia ibadah? Di riwayat lain ad-du'a'u bukhul ibadah. Doa itu intisari, pusatnya ibadah. Kenapa doa? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak sujud? Karena sholat isinya doa. Enggak juga. Apa arti ibadah? Apa arti abdun? Abdun, hamba. Ibadah dari kata thoriqul mu'abbad, artinya jalan yang diinjak-injak. Jalan kalau udah dipakai sama orang disebut sama orang Arab thoriqul mu'abbad. Dari kata ibadah. Ibadah itu artinya kerendahan. Nah, Rasulullah SAW katakan seperti ini karena cuma doa yang ketika seseorang melakukannya, dia melakukannya dalam keadaan rendah. Kalau sholat, ada gak orang sholat tinggi hatinya? Ada gak? Ada. Sedekah tinggi hatinya? Banyak. Sambil nonjok juga bisa. Kan? Sedekah sambil nonjok. Kalau nggak terima kasih ditonjok. Ya. Atau apa lagi yang lain? Haji. Ada gak haji tinggi hati? Banyak. Pulang-pulang kalau nggak dipanggil haji marah misalnya. Tinggi hatinya. Tapi kalau orang doa, mau sesombong apapun dia di dunia, kalau dia lagi doa sama Allah, nggak mungkin tinggi hatinya. Benar nggak? Dia lagi minta nih, benar-benar minta nih. Orang paling kaya nggak punya anak misalnya. Ketika dia minta, mungkin nggak dia, ya Allah, lo mau kasih anak ya udah deh, kalau nggak apa-apa misalnya gitu. Kan nggak ada kan? Dia pasti minta dalam keadaan rendah. Ya, begitupun orang-orang sombong lainnya. Seandainya dia berdoa, dia pasti dalam keadaan rendah. Makanya doa itu intisari ibadah. Makanya tatkala dipalingkan kepada selain Allah, jadi sebesar-besar kesyirikan. Karena itu tempatnya paling rendah malah dikasih kepada selain Allah. Lanjut, fakama. Fakama anna salata li rasulin fakadzalika du'a ad-du'a'u ibadatun. Lanjut ya habisin. Bal huwa lillahi. Nah, fakama, ka dan ka huruf jar, ma-nya ma. Apa? Maksud wallahu alam, di sini biasanya ma-nya kan ma masdariyah. Cuman ma masdariyah biasanya harus ada fiil setelahnya. Ini kayaknya zaidah nih. Anna sholata ibadatun la tajuzu li rasulin jar majrur wala li waliyin. Wa-nya ataf, la-nya nafiyah, li waliyin jar majrur. Tajuzu failnya hiya, kembali ke as-sholatu. Nah, ini perlu ditaklik, ini perlu dijelaskan nih. Fakadzalika jar majrur ad-du'a'u apa? Mana suaranya nih? Ad-du'a'u tada ibadatun khabar. Bal huwa
mubtada. Lillahi wahdahu hal. Qul fil amr innama. Inna dan makafah namanya kan. Ma yang bikin inna tidak beramal. Fungsinya apa? Pembatasan. Setelah dia bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Ada u. Fi'il mudhari, failnya ana rabbi munada, enggak. Maf'ulun bi. Wala usriku la nafiya usriku fi'il mudhari marfu bihi ahadan. Kok hal? Maf'ulun bi. Terjemahkan. Fakama, maka sebagaimana anna sholata ibadatun, bahwasanya sholat ibadah, la tajuzu li rasulin, enggak boleh dikasih ke rasul. Sebenarnya boleh. Kalau sholat, mana sholatnya beda. Antum kalau sholat gimana? Ketika mendengar nama Muhammad, di antara bentuk sholawat alaihis sholatu wassalam. Gimana nih? Gimana kita compare sholat di sini dengan sholat makna yang kita sering alaihi sholatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu apa artinya? Sholat. Gimana dong? Boleh gak sholat kasih ke Rasul? Hah? Di sini la tajuzul li rasulin. Gak boleh dikasih ke Rasul sholat tuh. Antum bilang alaihi sholatu wassalam. Bahkan Allah sholat sama Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hah? Ini jadi senjatanya orang kafir loh. Mengatakan kenapa kami nggak boleh doa sama Isa? Orang Tuhan kalian aja berdoa sama Muhammad katanya. Bawa dalil dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Orang Kristen ngomong kayak gini beneran? Anda lihat di TikTok. Jawab apa coba antum? Dia juga ya. Hah? Apa sholat di sini? Kalau sholat di situ, sholawat. Sholat apa maknanya? Netralnya. Doa. Sholat antum kepada Allah apa? Sholat yang antum ma'ruf. Buka dengan takbir, tutup pakai salam. Itu sholat antum ke Allah. Sholat antum ke Rasul, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat Allah kepada Rasul apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Apakah Allah bertakbir kemudian tutup pakai salam? Ya, apa maknanya? Hah? Apa? Pujian, betul. Allah memuji Rasul SAW di kalangan para malaikat-malaikat terdekatnya. Malaikat sholawat juga kepada Rasul. Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kalau malaikat apa? Ngedoain apa? Rahmat. Juga dalam hadis, orang-orang yang di depan safnya ketika sholat, malaikat yusholluna alaihim. Bersolawat kepada orang-orang yang sholatnya di depan. Apa maknanya? Mendoakan apa? Bukan rahmat. Maghfirah, mendoakan ampunan. Jadi as-shalah maknanya beda-beda sesuai dengan kepada siapa dia disandarkan. Kalau antum ngerti masalah kayak gini, berarti selesai. Misalnya antum dengar wajahullah, sepertinya wajahnya Allah. Harus masih kebayang nggak wajah makhluk? Nggak kan? Begitupun ketika kita katakan as-shalatu, tergantung disandarkan kepada siapa, maknanya beda. Kalau dengar wajah Allah, yadullah, berarti khusus punya Allah maknanya. Nggak bakal sama dengan makhluk. Nah di sini adalah sholat yang antum lakukan takbir kemudian tutup pakai salam. La tajuzul rasulin, nggak boleh buat Rasul. Wala li waliyin, bahkan juga nggak boleh dikasih kepada wali. Nggak mungkin kan antum menghadap kubur kemudian sholat ada rukunya dan sebagainya. Fakadzalikat du'a'u, kata Syekh. Kalau begitu, kalau sholat ibadah nggak boleh dikasih ke Rasul, nggak boleh dikasih wali, berarti doa juga seperti itu. Ad-du'a'u ibadatun, doa adalah ibadah. Bal huwa lillahi wahdah. Maka dia hanya boleh dikasih kepada Allah. Terus beliau bawain ayat, qul, katakan wahai Rasul, innama ad'u rabbi. Apa terjemahannya?
Sungguh tiada lain, sungguh hanyalah, karena ada makna hasr pada innama. Ada Rabbi, aku berdoa kepada Rabbku. Atau di sini juga boleh antum terjemahkan aku beribadah kepada Rabbku. Da'a yada'u kalau nggak ada indikasi maknain langsung dua, doa dan ibadah. Wala usriku bihi ahadan, dan aku tidak menyekutukan ia, hi-nya itu Allah, ahadan dengan sesuatu apapun. Nakiro pada kalimat negatif maknanya umum. Lanjut. Ayo, Bet. Qala sallallahu alaihi wasallam da'watu dinun fi idda'a biha wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qala firman Nabi sallallahu da'watu zi. Hah? Apa? Mudhafun ilaih. Majrur dengan ya karena dia asmaul khamsa. An-nuni mudhafun ilaih. Di sini zaraf da'a fi'il madhi. Nah, kalau id maknanya mirip sama idza. Cuma kan Anda sering ngirob ke antum idza syarat dan zaraf. Dan makna zarafnya mustaqbal. Kalau id maknanya madhi. Tatkalanya sudah terjadi. Kalau idza belum. Kalau idza yang akan terjadi. Da'a fi'il madhi biha haknya kembali mana? Dakwah, betul. Wa huwa mubtada fi batni al-huti mudhafun ilaihi wawnya waw apa nih? Da'watu dinnun idza'a biha wa huwa fi batnil hut. Wow, hal betul. La ilaha udah sering di-i'rab, la nafiyatul lil jins. Ilaha isim la, illa adatul istisna, anta badal dari khobar yang disembunyikan. Subhana apa? Maf'ul mutlak. Berarti takdirkan fi'il yang selafaz sama subhana. Subhana fi'ilnya sabbaha yusabbihu. Berarti ada kata usabbihu subhanaka. Ka mudhafun ilai inni. Inna dan isimnya kuntu. Fi'il madhi nakis dan isimnya. Minadz zalimina jar majrur khobarnya kana. Khobarnya inna kuntu minadz zalimin. Jumlahnya kana. Sohahahu. Belum dibaca tuh. Sohaha. Fil madhi. Hu. Maf'ulun bi al-hakimu. Wa wafaqo. Fil madhi hu. Az-zahabiyyu. Fa'il. Kata Syekh. Wa qala sallallahu dan Nabi juga mengatakan da'watu zinnun. Mana da'watu zinnun? Doanya zunnun, man zunnun? Nabi Yunus. Mana zunnun? An-nun bimanan al-hut. Ikan, ya. Menurut Imam Suyuti ya. Tatkala da'a biha. Tatkala dia berdoa dengannya. Wa huwa fi batnil huti, dalam keadaan dia berada di perut ikan. Apa doanya? Enggak ada permintaan sama sekali. Lihat, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku benar-benar di antara orang yang zalim. Bahkan kadang-kadang doa yang berada di puncak kesusahan tidak ada permintaan sama sekali pada lafaz doanya. Malah mengucapkan kalimatut tauhid. Doanya Nabi Adam kalau nggak salah juga sama. Gimana doanya Nabi Adam? Tobatnya dia. Oh enggak, itu ada syaratnya. Ana lupa, ada satu lagi. Doa yang sangat genting gitu. Cuma lafaznya enggak ada permintaan sama sekali. Cuma ngucapin kalimat tauhid. Selain doa itu.
Ala kulli hal, coba terjemahkan tuh. Sahahahu al-Hakimu wa wafaqahu az-Zahabi. Dan Imam Zahabi mensepakatinya. Betul. Terakhir, lam yadau. لم يدع بها رجل مسلم في كل قط إلا استجاب الله له Istajaballahu. Lam yada'u fi'il mudhari majzum biha jar majrur rajulun fa'il muslimun na'at fi syai'in qattu. Ini Allahu alam i'rabnya ya. Anda lupa nama i'rabnya. Intinya terjemahannya sama sekali. Illa istajaba. Istajabanya fil madhi Allahu lahu. Nah, kata Syekh, lam yad'u biha, tidaklah berdoa dengan doa ini, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin, rajulun muslimun, seorang muslim pun, fi syai'in, pada suatu perkara, qattu, sama sekali, illa stajaballahu lahu, kecuali Allah pasti meresponnya. Ingat, istijabah artinya respon, bukan maknanya kabulkan. Ya, dan responnya Allah terhadap doa ada berapa? 3. Yang pertama, dikabulkan. Yang kedua, kalau nggak dikabulkan, itu yang ketiga. Yang kedua dulu, dihindari dari musibah, bala sesuai dengan permintaan doanya. Misalnya, antum doa minta 5 miliar, seumur hidup nggak pernah datang tuh 5 miliar. Tapi Allah palingkan musibah yang kalau kena seharga 5 miliar. Yang ketiga, diganti dengan pahala. Misal antum minta 5 miliar, seumur hidup nggak dapat 5 miliar, kecelakaan juga kenanya 5 miliar, bapuk pokoknya hidupnya. Nanti pas dia masuk surga dia dapati senilai 5 miliar itu. Jadi doa kalau antum penuhi adab-adabnya pasti istijabah. Cuman belum pasti dikabulkan di dunia. Jadi nggak ada ruginya antum doa. Baik, mungkin sampai sini dulu. Sallallahu alaihi wa sallam.